saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Jadi Institut Imam Naf'i itu kan terkenal dengan tahfidz Qur'annya ya. Iya. Dan terutama untuk orang-orang ajanib atau orang-orang Indonesia itu sekalipun dulu belum diwajibkan untuk menghafalkan Al-Qur'an 30 juz, tapi paling enggak orang yang punya hafal Qur'an ini kan punya nilai plus gitu untuk Institut Imam Naf'i. Nah, kemudian Nok Alif juga beberapa sudah memiliki ya sudah memiliki bekal, sudah memiliki hafalan gitu berapa juz, dan kemudian hingga akhirnya bisa khatam saat ini. Itu gimana Nok perjalanannya? Apa yang di umur yang saat masih kuliah saja, yang sudah kuliah katakanlah, yang sudah nggak dini lah ya katakanlah, itu masih mempunyai minat yang besar untuk menyelesaikan Al-Qur'annya, itu motivasi terbesarnya itu apa Nok? Motivasinya, jadi ceritanya waktu saya berangkat ke Maroko itu saya sudah punya celengan hafalan Al-Quran sebagian, tapi diutus untuk berangkat ke Maroko. Jadi saya belum sempat menuntaskan hafalan saya, tapi sudah harus berangkat. Akhirnya orang tua saya itu mencari cara gimana caranya biar anak ini bisa selesai, bisa khatam ya gitu. Di samping kegiatan yang di sekolah juga sangat padat banget. Sangat padat. Jadi sekolah SMA itu lebih padat daripada sekolah kuliahnya. Ibaratnya kata kalau misalnya kita ngomong berangkat sunrise pulang sunset. Nggak tahu matahari banget. Nggak tahu matahari, nggak pernah lihat matahari. Ini berangkat masih gelap, pulang sudah gelap. Jadi motivasinya menuntaskan hafalan itu ya karena saya bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang sudah saya mulai. Jadi rasanya kurang marem kalau misalnya sudah dimulai tapi kok nggak dituntaskan. Jadi saya punya tanggung jawab moral, punya tanggung jawab terhadap diri saya dan terhadap orang tua untuk menyelesaikan apa yang saya mulai, dan juga dengan niat membahagiakan orang tua. Jadi orang tua mana yang nggak seneng kalau misalkan punya anak yang hafidhul Quran ya gitu. Jadi niat saya untuk membahagiakan orang tua. Gitu ya. Jadi motivasi terbesarnya adalah memang sesuatu yang harus dimulai itu harus diselesaikan. Jangan putus di tengah-tengah. Kemudian niat yang kedua adalah untuk membahagiakan orang tua ya. Terus Nok, metodenya Nok Alif untuk bisa menyelesaikan hafalan Quran itu seperti apa? Metodenya, jadi karena sudah kadung berangkat ke Maroko, tidak punya waktu. Ini pembelaan. Ya, harusnya waktu banyak, tapi karena mungkin banyak kegiatan yang lain, akhirnya nggak punya waktu ngapalin, menyelesaikan di Maroko. Saya orang tua saya itu ngutus untuk pulang ketika liburan musim panas. Jadi kalau di luar negeri itu yang negara 4 musim rata-rata punya libur panjang itu pas musim panas aja. Jadi pas musim panas libur 3 bulan orang tua ngutus untuk pulang menuntaskan hafalan. Yang penting marise gitu. Iya. Yang penting selesai aja dulu. Akhirnya saya dipondokkan di pondok yang punya metode ziyadah kayak cuma nambah hafalan dibarengin dengan metode Fahmi Bisyauqin. Jadi yang satu minggu hatam, satu minggu hatam. Jadi meskipun pembelaan lagi meskipun saya cara menghafalkannya cuma nambah-nambah belum murojaah, tapi saya itu mendapatkan merasakan efek dari Fahmi Bisyauqin, metode Fahmi Bisyauqin itu sendiri. Jadi bisa dijelaskan metode itu seperti apa? Metode itu jadi satu hari baca 5 juz, setiap hari 5 juz. Jadi fa-nya itu kan Al-Fatihah ya. Mimnya Al-Maidah ya kan? Ya-nya itu Yunus apa Yusuf ya? Nggak tahu, lupa itu. Antara kedua itu kan. Terus ba-nya itu adalah Bani Israel, Bani Israel Al-Isra. Terus shinnya adalah Asy-Syu'ara, wawunya itu Was-Saffat ya kan. Terus kemudian Qaf ya. Qaf itu. Jadi bisa hatam Al-Quran dalam waktu satu minggu. Jadi karena rutin menghatamkan Al-Quran selama 1 minggu berurut-urutan sampai beberapa bulan. Jadi meskipun cuma ziyadah tapi ada efek dari Fahmi Bisyauqin itu sendiri. Jadi lebih lebih terbiasa
Jadi memang metode Fahmi Bisyagir itu sangat membantu dalam apa ya? Kalau dalam bahasa Jawa itu ngelambe gitu loh. Jadi ya lebih terbiasa, lebih terbiasa untuk menghafalkan. Terus berarti selama ziyadah itu kan pasti seseorang yang hafal Quran itu biasanya punya lika-liku tersendiri, punya suka dukanya tersendiri, ada cobaannya, ada senangnya, ada susahnya. Itu gimana tuh yang kalian berasain gitu? Cobaannya seperti mbak-mbak santri yang seperti biasa, kan saya kan mondok ya mbak, gabung sama santri-santri yang lain. Karena umurnya saya sudah tergolong lebih dulu daripada mereka, jadi teman saya itu lebih kecil seumuran adik saya. Masalahnya apa ya? Masalahnya pertama adaptasi, seperti santri pada umumnya adaptasi. Ada nggak betahnya, tapi saya mikir cuma berapa bulan doang di sini, jadi gitu. Terus apa ya? Hambatan yang lain mungkin karena ya kadang ada susahnya gitu, lagi ngapalin susah tapi nggak masuk-masuk gitu, nggak masuk-masuk ya, masalah umum seperti mbak-mbak yang ngapalin pada umumnya. Kadang bosen, kadang bete gitu, tapi karena ibaratnya dikejar waktu karena liburannya nggak banyak, jadi termotivasi oleh itu gitu. Jadi termotivasi oleh waktu karena ini waktunya sangat limited gitu ya. Jadi bisa nggak bisa selama di Indonesia harus diselesaikan gitu ya. Dituntaskan. Jadi berarti nggak begitu ada cobaan atau rintangan yang berat atau sakit misalnya atau apa, nggak, tapi rintangan pada umumnya. Rintangan pada umumnya mbak. Oke, hebat. Nah, alhamdulillah saat ini Nok Alifah ini juga selain sudah lulus S1 LC, lulusan apa itu? Bukan lulusan corona, mohon maaf. Sudah LC, beliau juga baru saja fresh selesai Riyadhan, menghatamkan Al-Quran sebanyak 41 kali ya, rutin di salah satu pesantren di Kediri ya, salah satu pesantren di Kediri. Jadi gimana Nok ceritanya, apa motivasinya? Masya Allah, udah segitu sekolah lamanya 6 tahun ngapalin Quran, tambah Riyadhan selama 41 hari. Ini bukan sesuatu yang mudah bagi semua orang gitu loh. Dari pondok ke pondok, dari pondok ke pondok. Itu gimana ceritanya? Motivasinya apa gitu? Oke. Jadi ini cerita yang paling fresh yang saya punya. Jadi sebelum datang ke tempatnya Mbak Muhim ini, saya benar-benar baru banget boyongan dari pondok Riyadhah itu di Jawa Timur, salah satu pondok. Jadi motivasinya untuk Riyadhah apa? Ya karena lagi-lagi untuk manut ke orang tua, karena diutus sama orang tua untuk ikut Riyadhah. Karena sebelumnya kakak saya sudah pernah, setelah lulus dari Maroko juga ikut Riyadhah, dan saudara-saudara yang lain juga ada yang sudah pernah ikut Riyadhah. Jadi saya pertamanya melihatnya bukan sesuatu yang yang berat, karena sudah pernah dilewati sama saudara-saudara saya gitu. Jadi ketika lihat mereka bisa, saya pertamanya pesimis, tapi lagi-lagi dikuatkan, ya sakit gitu loh, ya bisa, orang-orang lain juga bisa, masa kamu enggak gitu. Kayak gitu. Jadi motivasi untuk ikut Riyadhah lagi-lagi karena manut, diutus orang tua gitu ya, kayak gitu. Dan pada akhirnya juga alhamdulillah selama 41 hari itu bisa terlewati dengan lancar ya, alhamdulillah. Jadi gimana sih sistemnya atau syaratnya atau ketentuannya, terus kemudian tata tertibnya atau hal-hal apa yang mengikat selama 41 hari itu? Harus gimana gitu? Jadi proses Riyadhah 41 kali hataman itu syaratnya harus hatam dulu. Jadi sehari satu hataman ya? Enggak, yang pesertanya tahfidnya sudah selesai setoran. Itu syaratnya itu satu. Yang kedua, yang mengikuti kegiatan Riyadhah itu sistemnya teknisnya ya. Teknisnya. Riyadhah itu hataman Al-Quran setiap hari selama 41 kali. Ketika udzur atau istihadah itu tidak diperkenalkan untuk membaca. Berarti membaca nggak apa-apa, tapi tidak dihitung dalam 41 itu. Terus berarti? Jadi harus nunggu benar-benar suci kayak gitu. Jadi udzur kalau istihadah tidak dihitung dalam 41 hari. Terus dibarengi juga dengan puasa. Berpuasa. Jadi selain hataman juga disunahkan atau dianjurkan untuk berpuasa. Juga dibarengi dengan tirakat-tirakat yang lain. Contohnya nggak boleh lihat cowok. Aduh, buset. Astagfirullah. Jadi libur
tidak Puasa mata juga lah ya. puasa mata dan puasa hati, jadi nggak boleh lihat selain mahram kayak gitu. Terus oke. tidak boleh rasan-rasan, majelis ghibahnya ditutup dulu. Jadi waktu Riyadh tuh majelis ghibah ditutup, nggak boleh apa lagi ya, nggak boleh bengak-bengok, Bersuara keras. bersuara keras, nggak boleh. itu nggak boleh. Terus nggak boleh dengan sengaja membunuh hewan. Hewan apapun ya. Hewan apapun kayak semut itu, Nyamuk, mohon maaf. jangan, nggak boleh. Serius ya, mau nggak boleh? Astagfirullah. Iya. Habis dong darahnya. Kayak gitu. Jadi ya itu, hafal apa, Hebat. menghatamkan 41 kali hataman dibarengi dengan tirakat-tirakat yang lain. Jadi kalau misalkan ada yang melanggar, misalkan ngintip ke jendela ada kangkang, ada cacak, konsekuensinya Ngulangin lagi. ngulangin dari awal lagi. Jadi misal kita sudah dapat 6 hataman, tapi kita nekat untuk ngintip ke jendela, ngelihat orang lain, ngelihat cowok, lihat laki-laki, itu harus ngulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal atau yang hari itu nggak dianggap sah gitu. Pokoknya batal. Apa yang sudah itu batal. Berarti benar-benar ngulangin start from zero lagi. Iya, jadi Itu kalau udah dapat 40 tinggal sehari. nah iya, daripada kita lihat cowok yang nggak, maksudnya cacak yang asal nemu, mending kita nunggu sekali dulu sih ganteng. Jadi motivasinya mbak-mbak itu ya itu paling. Terus lah, nanti sekalian aja gitu, nunggu 41 sekalian lihat dunia. Iya, pokoknya ditahan dulu selama Ditahan 41. dulu. Wah, hebat sih teman-teman.